Genus bullying. 1. Physical bullying. 2. Verbal bullying. 3. Cyberbullying. Physical bullying adalah jenis bullying di mana pelaku menggunakan tindakan fisik untuk menindas target yang dijadikan korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dunar Arianti dari kelompok 6 ingin mewawancari Rafli sebagai narasumber kelompok kita. Rafli, di dunia maya banyak berita tentang kekerasan fisik. Cara mencegah pelaku agar tidak melakukan kekerasan fisik itu gimana sih? Menurut saya cara mencegah pelaku untuk tidak melakukan kekerasan fisik itu bisa dengan melakukan kampanye anti kekerasan. Nah, lalu selanjutnya bisa juga dengan menindaklanjuti suatu masalah dengan bijak dan adil, nggak yang dikit-dikit main kekerasan gitu, begitu. Yang selanjutnya, penyebab seseorang melakukan kekerasan fisik itu apa sih? Faktornya ya ada beberapa macam sih menurut saya. Nah, faktor yang pertama bisa jadi karena ikut-ikutan teman biasanya. Faktor selanjutnya itu bisa juga karena pergaulan teman-temannya kayak gimana, mereka ikut-ikutan. Terus juga faktor yang terakhir bisa juga dari emang lingkungannya. Biasanya lingkungannya emang keras apa gimana begitu. Bullying secara verbal bisa dilakukan dengan cara individu ataupun berkelompok untuk membuli seseorang. Perkenalkan, saya Naswa Kamila dari kelompok 6. Pak, banyak banget yang entah sengaja atau tidak sengaja melakukan bullying verbal. Cara yang tepat untuk mengatasi bullying verbal itu bagaimana sih, Pak? Menurut saya ya, cara yang tepat untuk mengatasi bullying verbal itu adalah dengan menahan diri atau enggak tahu diri sendiri dulu. Misalnya apakah orang tersebut akan sakit hati jika kita omongi seperti ini, apakah kita juga akan senang jika diomongi seperti itu, begitu sih. Oke. Kenapa seorang melakukan bullying verbal? Kalau berdasarkan alasannya, mungkin tergantung dari orang masing-masing sih ya. Mungkin ada karena dia benci atau enggak karena dia tidak suka dengan orang tersebut, karena dia pernah melakukan apa begitu, atau enggak dia sekedar hanya iseng atau menunjukkan jati dirinya seperti apa begitu. Ketika seorang bullying verbal atau menolong dengan alasan takut menjadi sasaran selanjutnya, cara kita agar tidak bisa menolong korban adalah Bagaimana? Bisa diulang? ketika seorang mendapat bullying verbal, orang-orang sangat jarang ada yang respect atau menolong dengan alasan takut menjadi sasaran selanjutnya. Cara kita agar bisa menolong korban adalah Cara kita agar bisa menolong korban adalah untuk lebih berani dulu. Modalnya untuk tidak takut. Tidak perlu takut untuk apakah dia akan membuli kita, tapi setidaknya kita sudah melakukan hal yang benar, begitu. Oke. Makasih ya. Cyberbullying atau disebut dengan perundungan dunia maya ialah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manda Nur Khalifah dari kelompok 6 ingin mewawancarai Bapak Iman. Pak, apa yang harus dilakukan ketika seseorang mengalami pembulian di dunia maya? Berarti harus bersikap bijak bagaimana mensiasati penggunaan media. Jadi yang nggak begitu penting nggak usah dihiraukan. Artinya menseleksi apa yang sesuai dengan keinginan kita. Penyebab seseorang melakukan bullying di dunia maya itu apa sih, Pak? Penyebabnya karena pertama adanya kecemburuan sosial, yang kedua adanya rasa bahwasanya dalam diri dia itu pengen menyamai dengan orang-orang yang dia bullying, atau malah sebaliknya orang-orang tersebut merupakan bagian dari bukan kelompok dia, sehingga dia bisa membullying seseorang. Kalau solusi agar cyberbullying tidak terjadi itu bagaimana, Pak? Solusi orang yang bullying berarti yang pertama kita nggak usah ambil pusing, semua itu akan hilang begitu kalau kita mengabaikan begitu saja. Terus yang kedua, berlaku bijak. Jadi jangan sampai kita ketelan yang namanya aksi bullying tersebut, ya anggap aja itu bagian dari proses pendewasaan diri.
Baiklah, wawancara dari saya segini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.